atau perbudakan spiritual sebenarnya adalah perlawanan berkelanjutan untuk mereduksi tahapan-tahapan penghancuran NU dari luar maupun di dalam. Kita secara langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang iling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Menjaga NKRI adalah tugas kita bersama. Dan tentunya ini bukan rahasia umum. Jamiah terbesar di Indonesia, bahkan dunia, NU, ini komitmen sekali menjaga NKRI. Sampai di situ diabadikan lewat setiap pertemuan kumpulan di Jamiah NU, mulai PBNU sampai turun ke bawah dan bandum-bandumnya, itu selalu dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Subhanul Waton atau Hubbul Waton minal iman. Ini bukan isapan jempol, dan ini menunjukkan bahwa NU itu sangat komitmen untuk menjaga NKRI. Dan orang-orang yang di situ itu tidak setuju dengan NKRI itu jaya, itu pasti berpikir bahwa NU ini harus disingkirkan. Nah, ini ada artikel walaupun sudah lama, tapi ini sengaja kami repost ulang. Artikel lama hasil dari Halakoh netizen NU Jawa Barat dan sekitarnya pada 19 Januari 2017 silam. Agar apa? Radar deteksi dini kita selalu bekerja dengan baik. Karena dinamika yang ada hari ini atau mereduksi akidah kastanisasi rasis atau perbudakan spiritual sebenarnya adalah perlawanan berkelanjutan untuk mereduksi tahapan-tahapan penghancuran NU dari luar maupun di dalam. Kita secara langsung maupun tidak langsung telah ditugaskan oleh para kiai untuk antitesisnya. Berikut artikelnya. Target Wahabi Nahdlatul Ulama bubar 2025-2030 di Indonesia. Itu target para Wahabi atau Salafi. Nahdien dimanapun berada wajib ngerti, target Wahabi besar, underbone-nya adalah NU harus bubar beserta tahun 2025-2020. Warga NU harus pahami metode pecah belah oleh para antek-antek asing yang kini mereka melepaskan peliharaannya, yakni Wahabi, untuk mencabik-cabik bahkan menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah atau NU. Sampai hanya tersisa tulang belulangnya. Lalu TNI dan Polri dengan mudah akan dijadikan budaknya. Poin-poin halakoh netizen NU Jawa Barat pada 19 Januari 2017 disebarkan seluas-luasnya kepada warga Indonesia umum agar tidak anggap remeh ancaman terhadap bangsa dan negeri seperti selama ini. Poin-poin hasil halakoh netizen NU Jawa Barat pada 19 Januari 2017 disebarkan seluas-luasnya kepada warga Indonesia umum agar tidak anggap remeh ancaman terhadap bangsa dan negara selama ini. Seperti ini. Yang pertama adalah saat ini telah berlangsung atau ada gerakan dan dana besar, super besar bahkan, untuk membuat Indonesia bersih dari NU, TNI, dan Polri. Dengan target tahun 2025, 2030
seperti sering dibilang oleh para kiai sepuh, tokoh masyarakat yang melek politik dan pahami eskatologi hancurkan NKRI, resep mereka, kalau mau menguasai Indonesia, kuasai dulu NU. Kalau mau memecah belah Indonesia, pecah belah dulu NU. Kalau mau menghancurkan Indonesia, hancurkan dulu TNI, NU, lalu TNI dan Polri, bisa dijadikan budaknya. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, NU sudah cukup lambat mengantisipasi serbuan media online dan medsos oleh pihak-pihak di atas. Serangan di era media cetak sudah gencar dari tahun 80-an ya. Serangan melalui internet sudah gencar dari tahun 95-an dan serangan di medsos semakin menggila sejak tahun 2010-an. Yang ketiga, perlu ada peningkatan kajian literasi kitab kuning, ilmu-ilmu agama, kitab putih, ilmu-ilmu humaniora, terus kitab-kitab abu-abu atau ilmu politik bagi para warga NU agar tidak mudah dibodohi oleh paham-paham yang menyerang kaum Nahdien. Karena mereka kini menyerang dengan gerakan neokortek atau al-ghazwul fikr, proksi dan psikoware, perang, pemikiran, rekayasa psikologi, dan intrik politik dengan menggunakan sentimen agama, aliran Islam, palsu, khawarij, wahabi, dan fanatisme Islam, dan politik kebencian sebagai alat untuk melemahkan warga NU dan NKRI. Yang keempat, serangan-serangan kepada ulama-ulama NU, khususnya para ulama pengawal organisasi NU berupa fitnah dan hoax amat gencar. Sebagian diantaranya dilakukan oleh kalangan yang mengaku Nahdien juga. Serangan-serangan ini tujuannya menghilangkan kepercayaan umat kepada ulama, ustadz-ustadznya, kiai-kiai, dan mengalihkannya kepada ulama-ulama yang direkomendasikannya oleh para penyerang tersebut, ustadz syekh wahabi yang digantikan asing. Yang kelima, para kader Ansor, Banser, elemen organisasi NU dan warga Nahdien harus ikut serta dalam perang medsos dan yang terang-terangan membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, bahkan mengkafirkan tersebut, namun dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bila pihak lawan rajin menyebar hoax dan fitnah, jangan dilawan dengan hoax dan fitnah, lawanlah dengan menyebarkan berita yang benar. Perbanyak menyebar postingan yang meluruskan kesalahpahaman tanpa menghujat dan mencaci. NU itu merangkul, bukan memukul. Warga NU memang harus mewaspadai gaya baru Wahabi. Nampaknya setelah mereka gagal puluhan tahun untuk mengwahabikan banyak kader NU di kampus-kampus Saudi Arabia, termasuk di kampus-kampus bergengsi di Indonesia, ITS, UNER, ITB, UNED, yang mahasiswanya disusupi aliran atau faham kepentingan asing yang dikemas dengan bungkus super Islam. Mereka juga gagal memberangus amaliyah NU dengan amunisi ustadz-ustadz Wahabi sekelas Ustadz Firanda hingga Tengku Wisnu melalui media massa, Syafiq, R. Basalamah, dan sebagainya. Mereka yang telah terdistorsi otaknya jadi robot Yahudi, Arab Saudi, NATO, ini telah menyebar web-web majul yang penuh propaganda, adu domba, provokasi, tebar kebencian agar bangsa ini terpecah belah. Wahabi dengan berbagai kedoknya, Wahabi Salafi, Wahabi ISIS, Wahabi STDI, Wahabi HTI, dan sebagainya, juga telah mencoba mengemas agar doktrin mereka lebih diterima dan bisa pengaruhi WNI, termasuk yang dengan baju Jawa ala MTA pimpinan Syekh Sukino yang halalkan daging anjing dan babi, dengan berkuar-kuar setiap hari di radio agar orang Jawa pikirannya teracuni oleh Sukino. Di beberapa provinsi di Jawa ini hingga ada juga orang yang mabuk jadi anteknya asing. Contohnya yang ada di selatan Masjid Al-Karomah, Perum Kramat 1, Peranjingan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, yang rela rumahnya dijadikan stasiun pancarkan siaran radio Wahabi MTA. Termasuk untuk mengecoh pemuda kita agar belajar Al-Quran melalui Wahabi berbaju lain, seperti Wahabi Ibnu Katsir dan sebagainya. Namun tetap saja gagal. Nampaknya kini ada kesempatan
bagi mereka untuk memecah belah warga NU dengan berselingkuh dengan FPI. Oleh karena warga Nahdien yang pikirannya masih terjebak permainan mereka harap segera sadar. Mungkin mereka tahu bahwa hanya kaum Aswaja yang suka memuja-muja Ahlul Bait hingga sundul langit. Bahkan mereka mungkin juga menganggap warga NU Nahdien hanyalah kumpulan orang-orang bodoh, dungu, oon, dan tidak paham permainan politik. Karena menganggap para habaib sebagai sadah, jamak dari sayyid, yang dianggap sebagai juru selamat, di mana semua fatwa dan ucapan mereka pasti dianut dan dianggap benar. Hingga dengan trik-trik politik, kini Wahabi beserta kroni-kroninya telah berhasil berfusi dengan FPI untuk memecah belah dan menggiring opini warga NU menggunakan atribut baru yang baru mereka ciptakan. Ya apalagi kalau bukan GNPF MUI. Bahkan lihatlah, nampaknya demi tegaknya kalimah Wahabi dan untuk menyenangkan juragannya di Arab Saudi termasuk penyokong Wahabi, Inggris, Israel, Qatar, NATO, ISIS, dan sebagainya. Kini Panglima GNPF yang juga guru besar Tengku Wisnu, antek asing Wahabi, itu kini telah berkopiah hitam dan memproklamirkan diri sebagai ulama besar dengan gelar Kiai Haji KH. Kami NU bukan. Maka dengarkan juga kami. Mungkin itulah yang ingin dia katakan, namun mereka lupa bahwa warga NU itu panutannya bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Ulama, kiai maupun ustadz, panutan warga NU adalah asyuhada fisabilillah yang bersimbah darah memperjuangkan, memerdekakan negeri ini yang telah gugur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbul waton minal iman. Itulah unggahan perihal mau menghancurkan NU di tahun 2025-2030. Nah, ini menjadikan pelajaran buat kita semua untuk berhati-hati. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.